Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tikar bungkus kopi kerajinan dari limbah bungkus kopi. Pertama-tama kita akan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dalam membuat tikar bungkus kopi yaitu bahan murah atau bahkan gratis, memberikan nilai lebih bagi para pecinta lingkungan, bisa dengan mudah didaur ulang menjadi produk limbah plastik lain, dan juga bahannya tahan air membuatnya bisa tahan lama. Yang kedua adalah ancaman. Ancamannya yaitu berupa kerajinan dari limbah plastik bungkus kopi mudah didapat dan mudah dibuat, sehingga banyak orang yang akan meniru dalam berkreasi untuk membuatnya. Jadi, perlu adanya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Yang ketiga adalah kelemahan. Kelemahannya membutuhkan waktu yang lama karena proses pengerjaannya butuh kejelian, kerapian, dan ketekunan dalam pembuatan produk agar menghasilkan produk yang mempunyai nilai seni tinggi dan maksimal. Dan bahannya yang terbuat dari plastik maka akan mudah terbakar. Yang terakhir adalah peluang. Peluangnya yaitu berupa bahan yang digunakan mudah didapat. Karena bahannya yang mudah didapat, maka kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Juga pengelolaannya cukup mudah. Barang yang dijual unik sehingga bagi orang yang menyukai kerajinan tangan akan tertarik. Market pasar dimudahkan dengan sosmed, dan karena bahannya yang terbuat dari limbah, maka harganya jauh lebih ekonomis. Sumber daya usaha terdiri dari 6M, yaitu main atau manusia, money atau uang, material atau fisik, machine atau teknologi, metode atau metode, dan market atau pasar. 1. Main atau manusia. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat tikar bungkus kopi yaitu 6 orang, terdiri dari 4 orang untuk bagian produksi, 1 orang untuk bagian pemasaran, dan 1 orang untuk bagian keuangan. 2. Uang atau money. 12.000 untuk modal membeli 3 buah gunting. 3. Material atau materials yang diperlukan untuk membuat tikar bungkus kopi yaitu bungkus kopi dan gunting. 4. Teknologi atau mesin. Cara yang digunakan dalam membuat kerajinan tikar dari bungkus kopi adalah dengan cara menganyam menggunakan tangan. 5. Metode atau method. Metode yang digunakan adalah dengan metode manual tanpa menggunakan mesin. Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tikar bungkus kopi yaitu 1. Siapkan alat dan bahan, gunting dan bungkus kopi yang sudah dilap sampai bersih. 2. Gunting bungkus kopi menjadi 2 bagian sekitar 4 cm. 3. Lalu, lipat menjadi 2 bungkus kopi tersebut, lakukan hingga bungkus kopi habis. 4. Setelah itu anyam bungkus kopi, lakukan dengan teliti agar anyaman menjadi bagus dan tidak mudah lepas. Lakukanlah hingga sesuai dengan ukuran tikar yang diinginkan. 5. Tikar siap dijual atau digunakan. Untuk mengerjakan tikar dengan ukuran 2 meter x 1,2 meter membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 1 minggu lebih sampai 2 minggu. 6. Pasar atau market. Sasaran pasar yang digunakan untuk menjual tikar bungkus kopi yaitu pasar lokal. ADM dan pemasaran. ADM mencatat penyelenggaraan produksi seperti teknik, tahapan proses, bahan dan desain, kemudian penyajian kemasan. Teknik yang digunakan dalam pembuatan tikar dari bungkus kopi adalah teknik memotong, melipat, dan juga menganyam. Tahapan proses. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti gunting dan bungkus kopi yang sudah dielap. Kedua, gunting bungkus kopi menjadi 2 bagian sekitar 4 cm. Ketiga, lalu lipat menjadi 2 bungkus kopi tersebut, lakukan hingga bungkus kopi habis. Keempat, setelah itu, anyam bungkus kopi, lakukan dengan teliti agar anyaman menjadi bagus dan tidak mudah lepas, lakukan hingga sesuai dengan ukuran karpet yang diinginkan. Terakhir, karpet siap dijual atau digunakan dengan ukuran 2 meter x 1,2 meter membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 1 minggu lebih sampai 2 minggu. Bahan dan desain kemasan. Bahan yang digunakan untuk kemasan dengan menggunakan kertas yaitu kantong kertas.
Penyajian kemasan menggunakan kantong kertas atau paper bag. B. Menyusun rencana anggaran produksi. Biaya pengeluaran gunting 12.000, harga jual 600.000. C. Menyusun daftar gaji karyawan. Ada karyawan bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Masing-masing karyawan mendapat gaji 100.000. Jumlah karyawan bagian produksi 4 orang, maka total gaji bagian produksi 400.000, bagian pemasaran 1 orang, maka total gajinya 100.000, dan bagian keuangan 1 orang, total gajinya 100.000. Jika dijumlahkan, gaji karyawan seluruhnya jadi 600.000. Pemasaran, lokasi usaha. Lokasi usahanya yaitu pasar tradisional, pasar baru di Jakarta, dan juga menggunakan sosial media online. Untuk harga jualnya, konsumen bawah menengah atas harga jual 600. Target dalam penjualan karpet dari bungkus kopi ini adalah untuk konsumen kelas menengah dan atas. Teknik pemasarannya menggunakan sosial media online dan juga menggunakan konvensional secara langsung. Yang terakhir adalah menentukan laba yang diharapkan dan menghitung BEP tanpa laba dan dengan laba. BEP unit diketahui, fixed cost sama dengan sewa 4 juta ditambah gaji 600.000. Jumlahnya adalah 4.600.000. P atau price atau harga barang per unit adalah 600.000. Variable cost sama dengan gaji harian 14.000 ditambah transportasi 20.000 dan biaya kemasan per unit 2.000. Jumlahnya 36.000. Rumusnya, BEP unit sama dengan fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Jadi 4.600.000 dibagi 600.000 dikurang 36.000. Jadi hasilnya 10 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.